Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Kolbun Muzaki, NIM 53024-21021. Dengan anggota yang lain ada Nindya Permatasari, NIM 53024-21015, dan Wahyu Indra Ardianto, NIM 53024-21022. Kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai program sorting, yaitu Quicksort. Untuk materi di slide selanjutnya akan disampaikan oleh India. Silakan. Apa itu algoritma quicksort? Nah, di sini algoritma quicksort adalah salah satu algoritma sorting modern yang cukup populer, di mana metode dari algoritma ini yaitu divide dan conquer atau bagi dan kuasai. Nah, algoritma quicksort ini merupakan list yang akan membagi menjadi dua bagian berdasarkan pivot. Nah, apa itu pivot? Yaitu elemen yang lebih kecil, baik kecil dari pivot dan elemen yang lebih besar dari pivot. Algoritma quicksort. Pivot ini menentukan performa dari algoritma. Ada 3 cara untuk memilih pivot sendiri, yaitu 1, pivot yang berasal dari elemen pertama atau akhir dari sebuah list. Yang kedua, pivot dipilih secara acak. Yang ketiga, pivot berasal dari median table. Baik, selanjutnya adalah simulasi dari Quicksort itu sendiri. Partisi di tempat bekerja pada daftar yang kecil, elemen kotak merupakan elemen default. Elemen berwarna biru merupakan elemen yang bernilai kecil atau sama, dan elemen yang berwarna merah adalah elemen yang lebih besar. Jadi ini adalah cara pemilihan pivot dari sebuah data yang masuk dalam array. Ketika ada 9 data yang terdapat pada array, kita pilih terlebih dahulu angka pada mediannya. Ini ada angka 5 dan 2, maka kita pilih 5. Kemudian 5 ini digeser ke bagian paling akhir atau sebelah kanan. Kemudian nanti jika ada angka yang kecil dari angka 5, maka akan dipindahkan ke bagian sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya, jika angka tersebut lebih besar dari angka 5, maka akan dipindahkan di sebelah kanan. Selanjutnya akan kita paparkan terkait dengan implementasi dari Quicksort ini. Kepada Nindya, silakan. Oke, yang pertama implementasinya. Yang pertama kita buat program diawali dengan hashtag include yourstream using namespace std sebagai awalan saat kita membuat program di C++. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat function untuk menampilkan data, yaitu void tampilkan, di mana di dalamnya terdapat inArray dan insize. InArray untuk datanya dan insize untuk ukuran datanya, berapa banyak datanya. Kita menggunakan perulangan for di sini, yaitu for in i jika i data i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan size atau ukurannya i++, kemudian akan menampilkan data i. Selanjutnya yaitu proses sorting, di mana in partisi, yaitu partisi bagian, ini in array, data array, in awal, dan in akhir untuk proses sortingnya. Kita memilih pivot, misal di sini program yang kita buat menggunakan pivot di ujung list atau data akhir. In pivot sama dengan array akhir, yaitu data akhir. In i sama dengan awal min 1, sehingga data i sama dengan awal dikurangi 1. Selanjutnya kita bandingkan tiap data dengan pivot sebagai acuannya, yaitu menggunakan perulangan for, di mana kita membuat data lagi, yaitu in j sebagai data awal. In j sama dengan awal, j kurang akhir, j plus plus. Kita menggunakan if jika array j kurang dari sama dengan pivot atau data j kurang dari pivot yang kita pilih atau yang kita buat, i plus plus. In temp itu sebagai data disimpan sementara sama dengan array i atau data i. Array i, data i sama dengan array j atau data j. Dan array j atau data j juga sama dengan temp atau data disimpan. Kemudian kita juga membuat data disimpan, kita buat data disimpan sementara dengan cara
in time, yaitu membuat function in time, kemudian array data i plus 1, array data i plus 1 sama dengan array atau data akhir. Array akhir atau data akhir ini sama dengan tempat disimpannya data, kemudian kita return i plus 1. Baik, selanjutnya adalah function untuk rekursif dari pengurutan data. Kali ini menggunakan void quick, di mana integer array, data array ini kemudian ada integer awal dan integer akhir. Fungsi ini digunakan jika ada data yang belum tersorting, maka function ini akan terus berjalan hingga angka yang ada pada array bisa berurutan dengan sempurna. If awal kurang dari akhir, kemudian integer p yaitu partisi yang ada di dalamnya yaitu array awal dan akhir. Kemudian kita panggil lagi untuk quick array awal p min 1, kemudian array p partisi ini plus 1, kemudian akhir. Selanjutnya silakan Ardi. Oke, selanjutnya function utama, function yang menjalankan program, itu integer main, yang di dalamnya yaitu deklarasi, integer size, lalu integer array size, lalu perintah input data, cout, program mengurutkan angka menggunakan quicksort. Cout, masukkan banyaknya data, lalu in size, yaitu memasukkan data ke size. Lalu array untuk menyimpan data, menggunakan perulangan for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan size, i plus plus. Input data pada array, cout, masukkan nilai ke i, lalu in array i. Output program sebelum tersorting, cout, data sebelum diurutkan dengan for integer j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan size, j plus plus, cout array j untuk menampilkan data yang belum diurutkan. Lalu menjalankan fungsi rekursif di atas dengan quick array 1 lalu size. Lalu output program setelah tersorting, yaitu cout data setelah diurutkan. Lalu selanjutnya menjalankan function untuk menampilkan data, tampilkan array size. Lalu terakhir return 0. Baik, selanjutnya adalah hasil dari running program ini. Kita coba run. Maka akan tampilan output programnya seperti ini. Program mengurutkan angka menggunakan quicksort, masukkan banyak data. Misalkan kita ingin memasukkan 3 data, lalu masukkan nilai ke 1, kita buat 5, kemudian nilai keduanya 3, dan nilai ketiganya 9. Kemudian outputnya akan seperti ini. Data sebelum diurutkan, yaitu 5, 3, 9. Kemudian data setelah diurutkan, yaitu 3, 5, 9. Selanjutnya adalah grafik dari quicksort itu sendiri. Seperti yang dilihat pada PPT, bahwa grafik ini menyajikan jumlah data dan juga perbandingan dari waktu untuk pemrosesan tersebut. Jika semakin banyak data, maka grafiknya akan naik sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memproses data tersebut semakin lama, yaitu berkisar pada satuan milidetik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai quicksort. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau kesalahan dalam bertutur kata, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.